Apa kabar adik-adik yang di rumah? Kakak harap adik-adik di rumah selalu sehat ya, dan tetap semangat pastinya untuk memuji Tuhan hari ini. Iya adik-adik, harus tetap semangat dong. Dan selalu bersyukur ya sama Tuhan kalau kita masih diberi kesehatan. Gimana adik-adik di rumah? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya sudah siap dong Kak. Kan kita mau memuji Tuhan, jadi harus semangat dan bersukacita pastinya. Untuk itu adik-adik, kakak minta untuk siapkan dulu ya buku ND-nya dan Alkitabnya. Kita akan memuji Tuhan. Siapkan juga ya hati dan pikirannya untuk memuji Tuhan. Untuk itu, adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi, cuit cuit dudi dudam dam. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Ayo adik-adik, duduk yang bagus ya. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagi sambil bangkit berdiri ya. Mari kita bernyanyi, oh sukacitaku. Penuh dengan semangat ya. Iya dong kakak. Pada Yesus kehidupan.
Adik-adik di rumah yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, lipat tangan, dan tutup matanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk hari Minggu ini di ibadah sekolah Minggu adalah hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Yuk adik-adik kita kembali bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya yang semangat ya. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik di rumah, kita kembali bangkit berdiri. Kita mengakui dosa-dosa kita yang kita perbuat terhadap papa, mama, abang, dan adik, dan juga teman-teman di rumah. Mari kita memohon ampun, semuanya sikap berdoa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk hari Minggu ini di ibadah sekolah Minggu atau yang menjadi epistel sekolah Minggu tertulis dalam kitab Markus kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-14. Kita sama-sama membacanya.
kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sekali lagi, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Marilah kita berdoa bersama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Mari kita bernyanyi kembali dengan lagu pujian dari sekolah minggu nomor 160, Saleleng Yesuski. Adik-adik yang manis di rumah, kembali kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman percaya kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Adik-adik, dari buku ND Sekolah Minggu nomor 158, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi sama Amang Pendeta Siregar di hari Minggu tanggal 30 Mei ini. Karena itu Amang Pendeta mau menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik atau anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek ini. Tolong diperhatikan, Alkitabnya sudah ada di depannya masing-masing. Kalau tidak tahu nanti membuka Alkitabnya, diajak mama atau bapaknya ya membuka Alkitabnya. Amang Pendeta ajak adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa ya. Ikuti doa yang Amang katakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, di hari Minggu tanggal 30 Mei ini, firman Tuhan yang akan kita dengar itu tertulis dari Markus pasal yang ke-10. Ayo dibuka Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sudah dapat adik-adik yang di rumah? Amang kasih waktu 2 detik. Ya, Amang ajak semua kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di tempatnya atau di rumahnya masing-masing. Kita sama-sama membacanya. Dimulai dari judulnya Yesus memberkati anak-anak. Yuk kita mulai, kita membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 2, ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan di hari Minggu ini. Sayang nggak adik-adik sama Tuhan Yesus? Sayang. Kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik sayang nggak sama mama, sama bapak di rumah? Sayang. Harus sayang juga. Tadi kan Tuhan Yesus yang bilang, biarkan anak-anak sekolah minggu datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu di situasi COVID-19 ini atau virus corona ini, adik-adik jangan patah semangat ya, harus terus beribadah. Memang masih belum boleh adik-adik. Amang Pendeta juga sudah merasa ini, sedih juga nggak bisa ketemu sama adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu juga sudah kepingin ketemu sama adik-adik. Tapi situasi virus ini masih
melanda di negeri kita, di bangsa kita ini. Jadi tetap sabar, dan Amang Pendeta terus mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah melalui YouTube kita Sekolah Minggu HKBP Cikampek. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa bosan ya. Apalagi bosan ini. Bosan nggak di rumah? Bosan ya? Iya. Amang juga sudah bosan ini. Sudah bosan. Pengen ketemu sama anak-anak Sekolah Minggu HKBP Cikampek. Pengen bermain lagi kita. Pengen dengar teriak sama suara adik-adik Sekolah Minggu. Nah, dalam khotbah ini sebelum kita mendengarkan, Amang Pendeta punya video ini. Ini ada kreativitas dari anak-anak Sekolah Minggu. Yuk ikutin ya, biar jangan bosan. Karena kalau sudah bosan pasti tidak mau mendengar firman Tuhan. Kita ikuti video ini. Mama, kakak nggak mau ikut ibadah sekolah minggu lagi ah. Emangnya kenapa, Boru? Kakak bosen ibadah live streaming. Kakak maunya ibadah tatap muka. Kok bosen, sayang? Kakak mau coklat dari guru-guru sekolah minggu. Ya ampun, anak mama kan bisa mama beliin coklat buat kamu. Tapi Ma, aku pengen ketemu teman-teman di sekolah minggu. Iya sayang, mama ngerti. Kan masih ada si COVID. Tapi sampai kapan Ma live streaming? Sampai si COVID pergi sayang. Kakak tahu nggak? Tuhan Yesus tuh sayang sama kakak, sama mama, sama teman-teman yang lain loh. Tuhan Yesus tidak mau kalau kakak dan teman-teman yang lain sakit gara-gara si COVID. Maka Tuhan Yesus mengutus guru-guru sekolah minggu untuk mengadakan live streaming agar kakak sama teman-teman yang lain bisa mengadakan ibadah sekolah minggu. Oh gitu ya Mak, iya sayang. Sekarang kakak harus rajin ibadah sekolah minggu ya. Gak boleh malas ataupun bosan ya. Ayo siapkan Alkitab dan celengan bersambanya, ibadahnya mau mulai tuh. Kakak, Ade mau ikut ibadah ya. Ih Ade, kamu ngapain sih ikut-ikutan? Kamu kan masih kecil, udah sana main. Kakak nakal. Mama. Ih kakak kok ngomongnya begitu? Iya Ma, Ade kan masih kecil, dia nggak tahu apa-apa. Nanti Dede berisik terus ngegangguin ibadah kakak. Dede nggak bakal berisik kok Kak. Sini sayang. Sayang, semua orang boleh loh beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melarang siapapun untuk beribadah kepada Tuhan. Mau itu yang masih kecil ataupun yang sudah besar. Karena semua ada di mata Tuhan. Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan itu sahabat baik kita. Dia mengizinkan siapapun datang kepadanya, baik senang maupun sedih. Jadi kakak tidak boleh begitu ya. Iya Ma, maafin kakak ya. Ade maafin kakak juga ya udah jahat sama Ade. Nah, sudah dilihat kan tadi videonya? Ayo jujur. Kalau tadi video tadi mengenai beribadah untuk sekolah minggu, adik-adik rajin atau enggak? Malas atau tidak? Jangan malas ya. Apalagi kalau video tadi ingin memberikan semangat untuk adik-adik untuk terus beribadah. Karena itu apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Ini yang pertama ya adik-adik ya.
dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang kita baca tadi adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Itu yang pertama ya. Jadi Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik sekolah minggu. Sayang sama mama papanya. Teruslah beribadah, teruslah berdoa ya. Mendoakan mama atau bapak. Siapa yang tidak pernah mendoakan mama sama bapaknya? Nanti Amang harus kasih tahu ini sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik nggak pernah mendoakan mama atau bapaknya. Karena itu kalau Yesus sayang sama adik-adik sekolah minggu, seperti itulah kerajaan Allah. Harus seperti anak-anak. Kenapa harus dikatakan seperti anak-anak? Karena anak-anak itu memiliki kejujuran. Harus jujur ya. Jujur sama mama, sama bapak, sama abang, sama kakak, sama adik. Harus jujur. Kerajaan Allah itu juga dikatakan seperti anak-anak karena anak-anak itu taat. Jadi kalau tadi video tadi yang adik-adik lihat, adik-adik harus tetap taat. Taat berdoa, taat mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu HKBP Cikampek ini. Nah lalu yang ketiga, karena Yesus sayang kepada anak-anak sekolah minggu, kerajaan Allah itu seperti anak-anak yang rendah hati. Ingat rendah hati ya. Apa sih Amang Pendeta rendah hati? Ada yang tahu rendah hati? Rendah hati itu, perhatikan ini. Rendah hati itu kalau dia memiliki sesuatu, dia nggak norak. Itu ya norak ya. Mungkin yang pendeta itu bisa kali membahasakannya norak. Tidak sombong. Nah, ini kalau adik-adik punya mainan baru, baju baru, sepatu baru, tidak boleh jadi menjelekkan temannya yang tidak punya. Tapi adik-adik harus rendah hati, ya. Rendah hati itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam teks khotbah kita ini. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus sayang kepada orang yang rendah hati. Lalu yang terakhir, yang keempat. Kerajaan Allah diumpamakan seperti anak-anak karena baik. Yang jahat Tuhan Yesus tidak suka. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek harus menjadi orang baik. Ya, adik-adik yang ada di rumah ya, harus jadi orang baik. Karena Tuhan sudah baik sama adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu juga harus baik kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, kepada mama sama bapak juga. Jangan melawan. Nggak boleh ya. Karena seperti khotbah kita ini, Tuhan Yesus itu sahabat anak-anak. Nanti Tuhan Yesus yang nangis kalau adik-adik jahat, kalau adik-adik tidak berbuat baik. Lalu di bagian kedua ini, khotbah ini Amang Pendeta mau sampaikan. Tuhan Yesus penuh kasih sayang kepada adik-adik. Karena itu dia memeluk tadi anak-anak kecil tadi. Dipeluk lalu diberkatin. Supaya nanti kehidupan adik-adik diberkati Tuhan. Nah, karena itu Amang mau tes atau coba adik-adik. Setelah khotbah ini, tolong dipeluk mama sama bapaknya. Setuju? Ya, setelah khotbah ini, adik-adik peluk mama sama bapaknya. Katakan selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa. Kalau sudah dilakukan, tolong ditulis di YouTube-nya ya. Amang mau lihat. Kayak minggu lalu Amang kasih pertanyaan juga. Ternyata masih sedikit yang menjawab pertanyaan Amang Pendeta. Enggak semua yang menjawab. Masih ingat apa pertanyaan Amang Pendeta? Sudah lupa? Udahlah, Amang Pendeta juga lupa juga dah.
Tapi yang ini nggak boleh lupa ya, setelah khotbah ini sama seperti Tuhan Yesus memeluk anak-anak. Karena itu setelah khotbah, setelah ibadah sekolah minggu, adik-adik peluk mama papanya. Katakan selamat hari Minggu mama papa. Yang setuju angkat tangan. Bagus. Sampai ketemu lagi kita adik-adik sekolah minggu yang baik ya. Minggu depan teruslah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang pasti Amang Pendeta doakan supaya adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek makin pintar, makin baik dan takut akan Tuhan. Salam sehat dan doa dari Amang Pendeta. Amang Pendeta selalu mendoakan kalian. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di sini berkumpul anak-anakmu Tuhan di rumah, di tempat mereka masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah adik-adik sekolah minggu dengarkan, itu menjadi sukacita, menjadi berkat, bahkan menjadi kekuatan dalam hidup anak-anak sekolah minggu. Seperti dalam firman-Mu Tuhan, Tuhan Yesus menjadi sahabat anak-anak. Demikianlah kiranya Tuhan Yesus juga menjadi sahabat anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cikampek ini. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, berikan hikmat, kepintaran dan sukacita, terlebih kesehatan Tuhan. Supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Berkati juga gerejamu HKBP Cikampek. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, begitu juga Amang dan Inang Parhalado, Amang Pendeta, dan Inang Bibelfo. Kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berikan umur yang panjang, kesehatan, baik jasmani maupun rohani, supaya orang tua, anak-anak sekolah minggu dapat tetap sabar, terlebih mengajarkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri ya Dek. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64, Persembahanku. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata, ku beri persembahanku. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengan
Marilah sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.